Recording in progress. Ya, jadi lemak ya. Lemak atau lipida ya. Jadi lemak ini bisa disamakan dengan minyak ya. Lemak atau minyak itu merupakan sumber energi yang efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Jadi sebagai sumber energi di samping karbohidrat. Dikatakan lebih efektif karena dalam lemak ini menghasilkan 9 kilokalori lebih banyak dibandingkan karbohidrat dan protein yang hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram ya. Jadi kalau kita bicara energi, kita akan lebih besar energinya kalau kita konsumsi lemak dibandingkan konsumsi protein atau karbohidrat. Minyak atau lemak itu ada yang berasal dari nabati, biasanya mengandung asam lemak esensial seperti asam linoleat, linolenat, dan arakidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Ya, jadi ada minyak atau lemak yang dari nabati, ada juga yang dari hewani. Nah, untuk yang dari nabati itu memiliki asam lemak esensial yang mampu mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Jadi cukup bagus untuk dikonsumsi ya. Khusus untuk lemak atau minyak yang berasal dari minyak nabati. Nah, fungsi lemak dalam bahan pangan itu sebagai media penghantar panas. Seperti minyak goreng, shortening, lemak, mentega, dan margarin. Ya. Jadi kalau sebagai media itu berarti dia menghantarkan panas ya. Menghantarkan panas. Misalnya saat kita menggoreng itu di situ fungsi minyak sebagai media penghantar panas. Pada saat kita membakar, misalnya kita oles dengan mentega atau margarin gitu ya. Jadi dia juga berfungsi menghantarkan panas. Selain juga dia memberikan kalori juga memberikan cita rasa yang lebih baik ya. Memperbaiki tekstur. Jadi fungsi lemak dalam bahan pangan cukup banyak ya. Biasanya kalorinya lebih besar kalau kita mengkonsumsi makanan yang digoreng. Ya. Gorengan itu kalorinya lebih tinggi daripada yang direbus. Makanya dikatakan bahwa lemak atau minyak ini memberikan tambahan kalori. Jadi berdasar sumbernya ada lemak hewani, mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol. Jadi sterol dari lemak hewani kita sebut kolesterol, kemudian untuk sterol dari lemak nabati kita menyebutnya fitosterol. Fitosterol ini kandungannya lebih banyak asam lemak tak jenuh ya, sehingga umumnya berbentuk cair. Kalau tak jenuh itu berarti ikatannya rangkap atau tunggal. Ada yang tahu? Kalau asam lemak tak jenuh, artinya apa? Ikatannya rangkap atau tunggal? Rangkap bukan Ibu? Ya, kalau tak jenuh artinya ikatannya rangkap ya, berarti dia masih bisa disubstitusi begitu. Tapi kalau sudah katanya tunggal semua itu namanya asam lemak yang jenuh dan berbentuk cair ya. Biasanya lemak yang berasal dari tumbuhan itu berbentuk cair. Kalau yang lemak nabati itu ya ada yang berbentuk padat. Biasanya berasal dari lemak hewan darat seperti lemak susu dan lemak sapi. Nah, itu bentuknya padat ya. Sedangkan lemak hewan laut seperti ikan paus, kemudian minyak ikan herring itu bentuknya cair. Nah, kalau bentuknya cair kita menyebutnya bukan lemak tapi minyak ya. Jadi perbedaan lemak dengan minyak itu pada fasenya ya. Kalau lemak itu pada suhu kamar dia berbentuk atau berfase padat, sedangkan minyak pada suhu kamar dia berfase cair. Kemudian berdasarkan pembentukan lemak secara alami. Pembentukan lemak secara alami itu di dalam tumbuh-tumbuhan ya.
lemak dan jaringan hewan juga terdapat dalam jaringan adiposa. Ya, jadi kalau lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya dibuat di dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau di dalam dari hewani itu adanya di jaringan adiposa dibuatnya lemak tersebut ya. Kalau dalam tanaman lemak disintesis. Bagaimana sintesisnya? Itu dari satu molekul gliserol ditambah 3 molekul asam lemak. Yang terbentuk adalah oksidasi karbohidrat kemudian bisa dioksidasi dalam proses respirasi ya. Jadi dalam jaringan lemak disintesis dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak yang terbentuk dari kelanjutan oksidasi karbohidrat dalam proses respirasi. Jadi ini saling terkait ya. Jadi oksidasi karbohidrat itu menghasilkan asam lemak yang apabila direaksikan dengan gliserol, kita akan terbentuk menjadi lemak. Nah, proses pembentukan lemak dalam tanaman itu dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, pembentukan gliserol. Kemudian dilanjutkan pembentukan molekul asam lemak. Baru kondensasi asam lemak dengan gliserol membentuk lemak. Prosesnya kita menyebutnya sebagai esterifikasi ya. Nah, ini sintesis gliserol. Kalau di dalam tanaman terjadi serangkaian reaksi biokimia. Awalnya fruktosa difosfat diuraikan oleh enzim aldose menjadi dihidroksi aseton fosfat, kemudian direduksi menjadi alfa gliserofosfat. Kemudian dari alfa gliserofosfat itu gugus fosfatnya bisa dihilangkan melalui proses yang kita kenal sebagai fosforilasi. Yang terbentuk adalah gliserol. Nah, baru gliserol yang terjadi ini akan bereaksi dengan asam lemak untuk menghasilkan lemak. Ya, jadi itu cara pembuatan lemak dalam tanaman. Nah, asam lemak itu dapat dibentuk dari senyawa yang mengandung karbon, seperti asam asetat, asetaldehid, dan etanol, merupakan hasil respirasi tanaman. Jadi tanaman juga melakukan respirasi ya. Kemudian sintesis asam lemak dilakukan dalam kondisi anaerob dengan bantuan sejenis bakteri. Nah, jadi gliserolnya dibuat dulu, asam lemaknya dibuat dulu, baru setelah itu bereaksi antara gliserol dengan asam lemak menghasilkan lemak. Kemudian fraksi lipida terdiri dari lemak atau minyak, atau kita kenal sebagai edible fat atau edible oil, kemudian ada malam atau wax, kemudian ada fosfolipid, ada sterol, hidrokarbon, dan pigmen. Ya. Jadi lipida itu tidak murni sebagai lipida, tapi dia berada dalam suatu campuran ya. Jadi di situ ada minyaknya, ada malam, kemudian fosfolipid, sterol, hidrokarbon, dan juga mengandung pigmen. Nah, lipida itu bisa diambil ya dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut lemak. Ya, karena kita mau mengambil lemak, jadi kita ekstraksinya menggunakan pelarut yang bisa melarutkan lemak. Misalnya ada petroleum ether, kemudian etil ether, benzena, kloroform ya. Baru komponen-komponen lipid dapat dipisahkan. Kemudian kalau lemak kasar atau crude oil itu disebut sebagai fraksi larut ether ya. Nah, crude selain crude fat atau lemak kasar itu tadi kan larutnya di dalam pelarut-pelarut seperti ether, etil ether, benzen, kloroform begitu ya. Tapi khusus untuk lemak kasar ini disebut sebagai fraksi larut ether.
Ini jenis lemak dan minyak, misalnya ada minyak goreng. Fungsinya untuk apa? Sama sebagai penghantar panas. Kemudian memberi nambah rasa gurih dan juga memberikan nilai kalori tambahan pada bahan pangan ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi gorengan kan pasti rasanya lebih gurih ya daripada kalau kita mengkonsumsi makanan yang direbus ya, karena salah satu fungsi dari minyak goreng adalah menambah rasa gurih. Nah, kalau kita ngomongin lemak atau termasuk di sini minyak goreng, untuk mutunya itu ditentukan oleh titik asap. Jadi minyak goreng itu bermutu atau tidak, itu dilihat titik asapnya, yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk akrolin yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Jadi akrolin itu warna coklat pada minyak jelantah ya, minyak bekas itu ada warna coklat, itulah akrolin. Nah, yang dimaksud dengan titik asap itu adalah pada saat mulainya minyak itu dipanaskan sampai timbul akrolin. Nah, itu kita namakan sebagai titik asapnya. Semakin tinggi titik asapnya, artinya minyak itu semakin lama menjadi berwarna coklat sehingga mutunya dikatakan lebih baik. Nah, akrolin yang dihasilkan itu menimbulkan rasa gatal di tenggorokan. Makanya kadang-kadang kalau kita makan gorengan suka sakit ya di tenggorokan ya. Nah, karena mungkin tertelan akrolin yang ada di dalam minyak tersebut. Minyak, dengan kata lain minyak yang dipakai untuk menggoreng itu sudah tidak bagus, sudah dihasilkan akrolin. Berarti dia sudah dipanaskan berkali-kali ya. Jadi untuk minyak yang dipakai berulang kali untuk menggoreng biasanya warnanya tidak lagi kuning atau jernih tapi menjadi kecoklatan. Itulah akrolin yang ditimbulkan. Nah, makin tinggi titik asap, makin baik mutu minyak goreng tersebut. Titik asap suatu minyak goreng tergantung dari kadar gliserol bebas ya. Jadi kalau kadar gliserol bebasnya banyak ya titik asapnya berarti makin rendah. Kemudian mentega. Mentega ini berasal dari lemak susu ya. Dapat dipisahkan dari komponen lain dengan baik melalui proses pengocokan atau chening, yaitu proses pemecahan emulsi minyak dalam air. Ya, mentega itu kan suatu emulsi minyak dalam air. Jadi kalau mentega itu emulsi air dalam minyak dengan kira-kira 18%-nya air, kemudian 18%-nya air, 80%-nya lemak dengan sejumlah kecil protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi atau emulsifier. Jadi emulsifier ini fungsinya untuk supaya stabil emulsi dari air dan minyak supaya tidak terpisah ya. Supaya emulsi stabil ditambahkanlah zat pengemulsi atau emulsifier. Jadi mentega dapat dibuat dari lemak susu yang manis atau yang asam. Jadi didapatkan lemak asam bisa secara sengaja kita asamkan ya. Bisa dibuat asam. Lemak susu dapat dibiarkan juga menjadi asam secara spontan atau dapat diasamkan dengan menambah biakan murni bakteri asam laktat pada lemak susu yang manis yang telah dipasteurisasi sehingga memungkinkan terjadinya respirasi. Ya, jadi bakteri yang berfungsi atau berkontribusi untuk membuat lemak susu menjadi asam adalah bakteri asam laktat. Kemudian margarin. Jadi mentega dengan margarin beda ya. Jadi margarin merupakan pengganti mentega. Dia bentuknya mirip ya, dengan rupa, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi yang hampir sama. Hampir sama tapi nggak sama ya, tetap berbeda.
Margarin juga merupakan emulsi air dalam minyak dengan persyaratan mengandung tidak kurang 80% minyaknya. Lemak yang digunakan dapat berasal dari lemak hewani atau nabati. Jadi minyak yang kita gunakan juga untuk menggoreng tuh ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Misalnya minyak kelapa sawit, itu berarti nabati ya. Kemudian lemak hewani yang digunakan biasanya lemak babi atau lemak sapi. Sedangkan lemak nabati yang digunakan adalah minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak biji matahari, minyak biji kapas, dan lain sebagainya. Jadi itu ya gambarannya. Kemudian ada softening atau mentega putih. Ini adalah lemak padat, mempunyai sifat plastis dengan kestabilan tertentu. Umumnya berwarna putih sehingga disebut mentega putih. Jadi bentuknya seperti mentega, cuma dia berwarna putih ya. Dia bisa dihasilkan dari pencampuran dua atau lebih lemak. Jadi dua macam lemak digabung bisa menjadi shortener itu dengan cara hidrogenasi. Dan penggunaannya mentega putih ini biasanya untuk pembuatan cake dan kue yang dipanggang. Fungsinya untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, struktur, keempukan, dan juga memperbesar volume roti atau kue. Jadi adonannya bisa lebih mengembang. Itu kegunaan dari mentega putih. Nah, kita dari tadi bicara lemak, minyak, fungsinya untuk bahan pangan. Ya, sekarang kita akan membicarakan sebab kerusakan lemak. Jadi lemak itu sebenarnya bisa rusak ya. Lemak itu mudah rusak apabila terdapat atau mengalami kontak dengan oksigen. Rusaknya itu antara lain karena dia bisa menyerap bau ya. Lemak bersifat mudah menyerap bau. Jadi kalau kita membungkus makanan dengan pembungkus yang dapat menyerap lemak, maka lemak yang terserap ini akan teroksidasi oleh udara sehingga rusak dan berbau. Nah, baunya kita mengenalnya sebagai bau tengik ya. Bau tengik dari lemak itu karena terjadinya oksidasi. Kemudian selain menyerap bau, juga bisa mengalami hidrolisis ya. Hidrolisis. Dengan adanya lemak bisa mengalami hidrolisis. Dengan adanya air, lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Jadi reaksi pembentukan asam lemak dan reaksi hidrolisis dan reaksi pembentukannya itu berjalan bolak-balik ya, dua arah. Jadi kalau lemak dihidrolisis hasilnya gliserol dan asam lemak. Tadi kan dibuatnya juga dari gliserol dan asam lemak. Jadi itu reaksinya bolak-balik ya. Nah, reaksi ini bisa dipercepat oleh misalnya basa, asam, atau juga adanya enzim. Nah, dalam teknologi pangan, hidrolisis oleh enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut terdapat pada semua jaringan yang mengandung minyak. Nah, fungsinya apa lipase? Menguraikan lemak sehingga kadar asam lemak bebas lebih dari 10%. Nah, dengan terjadinya hidrolisis pada lemak atau minyak, ini sangat menurunkan mutu minyak goreng ya. Selama penyimpanan dan pengolahan minyak atau lemak, asam lemak bertambah dan harus dihilangkan. Ya, jadi asam lemak itu harus dihilangkan dengan proses pemurnian atau deodorisasi untuk menghasilkan minyak yang lebih baik mutunya. Jadi proses di industri minyak itu sangat panjang ya. Kemudian oksidasi dan ketengikan. Ini juga penyebab tadi rusaknya lemak atau lipida. Kerusakan lemak yang utama adalah timbul bau dan rasa tengik yang disebut proses ketengikan. Disebabkan oleh proses autooksidasi radikal bebas
lemak tidak jenuh. Ya, tidak jenuh kan tadi minyak itu kan tidak jenuh asamnya. Nah, di situ terjadi proses autooksidasi. Autooksidasi dimulai dengan pembentukan faktor-faktor yang dapat mempercepat reaksi. Jadi yang mempengaruhi autooksidasi ada cahaya, kemudian panas, peroksida, atau hidroperoksida. Bisa juga adanya logam-logam berat dan enzim-enzim tertentu. Jadi itu beberapa kerusakan yang bisa timbul pada lipida. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, karena terjadi antioksidan. Kalau terjadi oksidasi, kalau proses ketengikan itu ya. Nah, untuk mencegahnya adalah bisa dengan cara menambahkan zat antioksidan. Jadi apa bedanya antioksidan dan prooksidan? Kalau antioksidan itu mencegah terjadinya oksidasi. Kebalikannya prooksidan itu akan menggiatkan reaksi oksidasi. Penyimpanan lemak yang baik adalah dalam tempat yang tertutup, gelap dan dingin. Ya. Wadah yang lebih baik terbuat dari aluminium atau stainless steel. Kemudian lemak juga harus dihindarkan dari logam besi atau tembaga. Karena antioksidan dalam lemak akan mengurangi kecepatan proses oksidasi. Ya, jadi pada produk-produk minyak biasanya ditambahkan zat antioksidan. Kenapa? Tujuannya untuk supaya tidak mudah teroksidasi. Nah, ini analisa lemak dan minyak. Ini Ibu tidak terangkan ya, karena ini ada di mata kuliah analisa bahan pangan ya. Tapi Ibu sampaikan aja cara apa? Bukan cara ya. Ya cara jenisnya, jenis-jenis penentuan untuk analisa lemak dan minyak. Misalnya ada angka penyabunan ya. Jadi kalian harus tahu ya apa artinya, apa itu angka penyabunan. Angka penyabunan itu menunjukkan berat molekul lemak dan minyak secara kasar. Nah, cara menghitung angka penyabunan ini dari kalau di lab ya ini ya. Jadi dengan cara titrasi. Jadi untuk analisa lemak dan minyak, belum catin aja karena kita tidak membahasnya. Kemudian bisa juga penentuan angka ester. Angka ester itu menunjukkan jumlah asam. Ya, kalau tadi angka penyabunan menunjukkan berat molekulnya, kalau angka ester menunjukkan jumlah asam organik yang bersenyawa sebagai ester. Nah, cara menghitung angka ester itu kita harus tahu dulu angka penyabunannya berapa, angka asamnya berapa, baru kita kurangkan. Jadi cukup sederhana rumusnya ya. Kemudian menentukan angka iodin. Kalau tadi angka ester menunjukkan jumlah asam. Kalau tadi apa ya tadi yang pertama menunjukkan apa? Berat molekul ya. Untuk bilangan penyabunan. Kemudian untuk penentuan angka iodin. Ini untuk menunjukkan ketidakjenuhan asam lemak. Kemudian cara menghitungnya angka iodin itu pakai titrasi juga ya. Ini rumusnya sudah ada, nanti dihafal aja untuk rumusnya. Kemudian ada penentuan angka Rayleigh-Meisel. Ya, ini untuk cara-caranya Ibu nggak bahas ya. Kemudian bisa menentukan kualitas lemak, apa yang dilihat? Yang pertama adalah angka asam. Menentukan angka asam. Angka asam sama dengan ini pakai titrasi juga ya.
menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang terdapat dalam suatu minyak atau lemak. Kemudian penentuan angka peroksida. Angka peroksida ini menunjukkan tingkat kerusakan dari lemak atau minyak. Dan ini judulnya ya. Rumusnya. Penentuan angka peroksida, ini yang bawah ini rumusnya. Kemudian pengertian dari angka peroksida sendiri adalah apa? Yang jelas ini menunjukkan kerusakan ya, tingkat kerusakan dari lemak atau minyak. Menentukan apa ini? Asam. Asam apa sih ini? Nggak jelas ya. Asam tiobarbiturat. Penentuan asam tiobarbiturat. Jadi ini untuk mengukur ketengikan ya, karena asam tiobarbiturat itu adanya pada minyak atau lemak yang sudah mengalami ketengikan. Mengandung aldehid, kebanyakan sebagai monoaldehid. Kemudian monoaldehid ini dapat ditentukan dengan jalan destilasi lebih dulu. Kemudian direaksikan dengan tiobarbiturat sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna merah. Nah, identitas warna merah sesuai dengan jumlah monoaldehid. Dapat ditentukan dengan spektrofotometer ya pada panjang gelombang 528 nanometer. Kemudian menentukan kadar minyak. Penentuan kadar minyak, maksudnya penentuan kadar air ini ya. Penentuan kadar air dalam minyak ya. Minyak itu sebenarnya tidak boleh mengandung air. Tapi kadang-kadang karena produksinya kurang bagus, kadang-kadang ada airnya. Nah, cara menghitung kadar air nih, ada rumusnya ya. Jadi dengan gravimetri biasanya ya, termogravimetri, atau bisa juga dengan cara termovolumetri. Berikut ini rumusannya ya. Kemudian untuk sifat fisika lemak dan minyak, bau amis karena terbentuknya trimetilamin dari lecitin. Kemudian bobot jenis dari lemak dan minyak biasanya ditentukan pada suhu kamar. Indeks bias dari lemak dan minyak dipakai pada pengenalan unsur kimia untuk pengujian kemurnian minyak. Dan sebagainya ya, nanti dibaca aja untuk sifat-sifat fisika lemak dan minyak. Sekarang untuk sifat kimia, lemak dan minyak itu bisa mengalami reaksi esterifikasi. Ya, jadi proses esterifikasi ini bertujuan untuk asam lemak bebas dari trigliserida menjadi bentuk ester. Nah, reaksi esterifikasi ini dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut enterifikasi atau penukaran ester. Nah, proses yang terkenal itu menggunakan prinsip transesterifikasi Friedel-Crafts ya. Jadi itu untuk reaksi esterifikasi. Kemudian hidrolisa tadi sudah ya, jadi nggak diulang lagi. Bisa mengalami hidrolisa. Kemudian penyabunan. Reaksi ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah larutan basah pada trigliserida. Bila penyabunan telah lengkap, lapisan air yang mengandung gliserol dipisahkan dan gliserol dipulihkan dengan penyulingan. Ini prosedur kerjanya ya. Ibu nggak bahas detail karena kalian akan mendapatkannya dalam analisa bahan pangan. Kemudian bisa membentuk keton, juga bisa mengalami oksidasi ya, sehingga menimbulkan ketengian tadi. Ya, itu sifat-sifat dari sifat kimia dari lemak. Ya. Ya, jadi selesai sampai di sini untuk lipida.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi ada 35 slide ya ininya untuk lemak. Dan sudah saya kirimkan ya, nanti udah bersama dengan materi yang kemarin. Ya, silakan nanti bisa di-share semuanya. Jadi nanti UTS soal dari saya sampai di sini ya. Aspek gizi bahan pangan, kemudian air, kemudian karbohidrat dan lemak. Ada 4 materi ya. Jadi mungkin nanti soal UTS dari saya 4 soal. Dan selebihnya nanti dari Ibu Eka. Baik, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah boleh. Jadi dari saya materinya cukup ya untuk hari Baik, ini. Bu. Baik, kalau ada mau yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Itu materi udah di-share belum, Miriam? Yang kemarin Sudah, yang Bu, di-share. di grup. Ya, sudah, Bu, sudah saya kirimkan. Ya, jadi materi dari Ibu itu aja. Nanti minggu depan Bu Eka yang masuk ya di pertemuan kelima. Atur aja waktunya kapan-kapannya ya. Oke. Oke, Bu. Terus jangan lupa absen ya. Berarti udah 4 kali ya dengan Ibu ya. Yang pertama kemarin kan 2 kali ya pendahuluan dan aspek kimia. Terus yang kedua pendahuluan aspek kimia, kemudian air, protein, karbohidrat dan sekarang lipida. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya dari saya. Cukup. Selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Terima Malam, Bu. kasih banyak, Terima Bu. kasih. Ibu, terima kasih.